Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Halo seluruh dunia, halo seluruh dunia, halo seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Sekarang hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023. Hampir sebut 22. Ingatnya 22 melulu. Sekarang hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023, jam 9 pagi lewat 53 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan Happy Valentine ya, buat yang merayakannya, buat jomblo-jomblo. Kalau saya udah nggak merayakannya karena saya sudah menikah. eh Sekedar intermezzo saja ya, sekedar info saja ya. Hari Valentine itu bukan hari hari raya Kristen ya, karena nggak ada hari raya di Kristen tuh, nggak ada hari raya Valentine. Jadi kisahnya dulu ada pastor yang begitu baik ya, Pastor Valentino. Sekarang letaknya di negara Turki. Ketika dia meninggal, pastor itu sebelum meninggal tuh memang dia baik buat orang, bisa kata muda-mudi Katolik ya, karena pastor itu kan Katolik. Muda-mudi Katolik saat dia pacaran, pastor itu sering kasih uang, kasih pengarahan ke hal-hal yang baik gitu. Lalu ketika pastor itu meninggal dunia, oleh gereja Katolik diusulkan ke Vatikan menjadi santo. Santo itu adalah orang suci ya. Mungkin kalau di agama Buddha atau Hindu itu setara dengan dewa ya, dewa itu artinya malaikat ya, dia orang suci gitu. Jadi seperti kalau tolong diralat kalau saya salah ya. Jadi oleh pihak gereja Katolik itu di Pastor Valentino itu diangkat jadi santo karena dia baik hati kepada muda-mudi gereja Katolik. Jadi saat dia meninggal tanggal 14 Februari itu, maka dirayakan sebagai Hari Valentine. Hari Valentine adalah hari mengingat kebaikan pastor Katolik yang bernama Valentino itu. Jadi bukan hari raya Kristen, bukan hari raya Katolik ya. Hari raya Kristen, hari raya Katolik, hari raya Ortodok itu Natal, Paskah, Jumat Agung, dan lain-lainnya ya. Kalau tapi Valentine itu, hari Valentine itu enggak. Jadi Valentine itu boleh dirayakan, tapi dirayakan dalam koridor wajar dan tidak melanggar aturan. Oke, jadi hari Valentine itu boleh dirayakan oleh siapa saja. Ya, oke. Happy Valentine bagi yang merayakannya. Hehe. Oke, hari ini saya mau bahas hari Kamis tanggal 2 Februari 2023. Saya mau bahas tentang judul videonya adalah minyak bumi game over, tanda tanya. Minyak bumi game over. Ada beberapa netizen bertanya sama saya melalui inbox. Oh ini ya, bentar ya, ini nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya, kalau Anda mau hubungin silakan melalui kirim pesan saja ya. 087873406915. Facebooknya Wang Sugito, Instagramnya Mekar_Prangko_Kuno. Ada beberapa netizen inbox saya ya, di inbox Facebooknya Wang Sugito ya. Jadi kan kalau Facebook itu ada fasilitas inbox ya, messenger ya. Jadi mereka bilang ke saya, Pak Hadi, Pak Wang, kalau di Facebook saya kan Wang Sugito, Pak Hadi nggak usah capek-capek promosiin kemampuannya Oilogika, promosiin kemampuan terawang letak potensi cadangan sumber minyak bumi. Terus saya tanya, kenapa? Para netizen itu menjawab gini, Pak Hadi, karena
akan ada tren mobil listrik dan motor listrik yang berbahan nikel, baterai nikel ya. Sebenarnya sih ya memang iya, saya lihat pemerintah Indonesia tuh lagi gencar-gencarnya, bahkan ada subsidi mobil listrik dan motor listrik ya. Motor listrik, mobil listrik atau mobil nggak salah. Pemerintah subsidi, jadi masyarakat kalau mau beli mobil listrik itu harganya antara sekitar 70 juta sampai 90 juta. Pemerintah subsidi ya. Menurut saya sih ya, respon masyarakat terhadap mobil listrik dan motor listrik itu agak kurang ya. Karena kenapa ya? Bukan masyarakat Indonesia itu tidak antusias terhadap program pemerintah, bukan. Tapi karena memang motor listrik dan mobil listrik itu teknologinya belum sempurna. Saya ambil contoh motor listrik ya. Maaf, motor listrik Anda lihat yang ada di jalan-jalan itu bentuknya belum berbentuk motor, masih berbentuk sepeda yang ditempel mesin motor. Kalau motor listrik itu bisa kayak motor matic, masih bisa berbentuk motor, saya rasa masyarakat suka ya. Satu, kedua, baterainya masih besar. Ini saya bicara motor listrik dulu ya. Jadi nggak bisa bawa cadangan. Andai kata pun ada produser motor listrik, saya nggak tahu merek apa ya, mereka kerjasama sama Indomaret atau Alfamart ya. Jadi konsumennya itu bisa ganti baterai listriknya di supermarket, minimarket tersebut. Tapi kan jujur ya, nggak semuanya orang mau ke supermarket gara-gara motor listrik. Coba Anda bayangkan ya, Anda punya motor listrik, Anda di tengah jalan, nggak ada Alfamart, nggak ada Indomaret, walaupun itu tidak mungkin ya, tapi bisa saja Anda di satu jalan itu nggak ada minimarket, nggak ada Alfamart atau nggak ada Indomaret. Terus motor listrik Anda tiba-tiba habis baterainya, ya otomatis Anda dorong mencari minimarket terdekat, Alfamart atau Indomaret yang bekerja sama dengan produser motor listrik Anda. Satu, kedua, memang bentuk motor listrik itu masih kayak sepeda yang ditempel mesin. Jadi masyarakat kurang gitu respon menurut saya ya. Untuk mobil listrik memang bentuknya sudah hebat, sudah bagus ya. Saya teringat waktu sebelum hari Imlek, saya lihat di pameran di Gloria di Glodok ya, Jakarta Barat, Jakarta Pusat ya, Glodok, Jakarta Barat, sorry, di Gloria, Pecenongan, Glodok. Awalnya saya iseng-iseng pengen, ya udah kalau misalnya kata 80 juta bisa lah, ambil cicilan di bank lah. Tapi saya tanya, Pak, baterainya bisa dicopot nggak? Terus sales saya itu bilang, kamu di apartemen ya? Iya, karena mobilnya listriknya itu baterainya ternyata nempel di bodinya mobil listrik. Nggak bisa kalau motor listrik kan baterainya bisa dicopot gitu, dipasang, dicopot. Kalau yang mobil listrik itu nggak bisa. Saya bilang, ya sayang banget, coba kalau baterainya bisa dicopot gitu, kan saya bisa ngecas di apartemen. Nggak bisa ya. Jadi memang untuk mobil listrik itu kelemahannya baterainya sangat besar yang ditempel di bodi listrik, di bodinya mobil. Harganya memang sudah agak terjangkau ya. Jadi menurut saya itu minyak bumi belum game over di Indonesia. Andai kata, sekali lagi ya, andai kata negara Republik Indonesia itu sukses peralihan dari motor listrik, dari motor bensin ke motor listrik, dari mobil bensin ke mobil listrik. Andai kata ada peralihan, ya kan, seperti kayak konversi dari minyak tanah ke gas ya. Andai kata sukses, andai kata ya, garis bawahi andai kata ya, sukses. Bukan berarti minyak bumi yang ada cadangan itu yang ada di Indonesia itu dilupakan. Kan minyak buminya bisa dijual ke negara lain. Semua negara kan masih butuh minyak bumi. Bukan cuma Indonesia saja.
Saya yakin dua negara besar ya, dua negara konsumen besar ini seperti kayak negara Cina Daratan, RRC, Republik Rakyat Cina, dan negara India masih sangat butuh minyak bumi, masih sangat butuh. Kita jual apa saja kedua negara ini, mereka responnya. Negara Cina dan negara India, ibarat kata dua negara ini adalah negara respon, bisa menyerap apa aja yang kita jual, ya kan. Jadi potensi minyak bumi itu masih diminati, bahkan hitung-hitungan saya sampai 10.000 tahun ke depan Indonesia masih sangat butuh minyak bumi. Andai kata pun Indonesia tidak butuh minyak bumi, dengan misal kata program motor listrik itu sukses, mobil listrik itu sukses dikonversikan, kan bisa dijual minyak buminya, bisa dijual ke negara India, bisa dijual ke negara Cina, Cina Daratan ya, bukan Taiwan ya. Jadi kayak gitu. Dan memang Indonesia saat ini hanya baru punya 10 kilang minyak bumi. Untuk kebutuhan dalam negeri saja Indonesia belum mencukupi. Indonesia butuh per tahun ya, setiap tahun ya, 1.800.000 barrel. Sedangkan Indonesia baru mencukupi dari 10 kilang minyak bumi itu ya, baru mencukupi sekitar 1.300.000 barrel. Berarti Indonesia kekurangan 500.000 barrel. Karena memang kilang minyak bumi Indonesia baru sedikit, 10 kilang minyak bumi. Buat Anda yang HP-nya Android atau yang teknologinya iOS, Anda ketik aja di Google Chrome, ketik kata kuncinya jumlah kilang minyak bumi di Indonesia, itu akan muncul 10. Itu semoga sih masih ada ya artikel, semoga ya. Kadang-kadang artikel dihapus ya, semoga masih ada artikelnya kayak gitu ya. Jadi Indonesia masih banyak butuh minyak bumi, Indonesia masih banyak butuh bangun kilang-kilang minyak bumi yang baru. Tuhan yang maha baik memberi saya kemampuan oilogika. Oilogika adalah kemampuan deteksi letak potensi cadangan sumber minyak bumi. Saya membuka diri kepada negara Republik Indonesia. Saya membuka diri kepada swasta Indonesia. Saya membuka diri kepada negara-negara asing. Saya membuka diri kepada swasta asing untuk pakai jasa saya. Nanti saya terawang potensi letak cadangan sumber minyak bumi. Nanti Anda teliti pakai alat-alat canggih. Lalu Anda bayar, ketika memang terbukti ada, Anda bayar ke saya. Fair dong, oke? Jadi cadangan minyak bumi Indonesia itu masih sangat banyak, sedangkan yang baru digarap itu baru sekitar 10 kilang minyak bumi. Ayo pakai jasa saya. Ayo. Ini nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Kalau mau hubungi saya, kirim pesan saja ya. 087873406915. Saya ulang nomor HP WhatsApp saya. 087873406915. Saya yakin Indonesia masih butuh minyak bumi sampai 10.000 tahun ke depan. Andai kata, sekali lagi andai kata, garis bawah ini, andai kata Indonesia sukses mengkonversikan peralihan dari motor listrik dari motor bensin jadi motor listrik, dari mobil bensin jadi mobil listrik, kan minyak buminya masih bisa dijual ke negara India, masih bisa dijual ke negara Cina Daratan, RRC, dan dijual ke negara-negara di Eropa, ya kan? Jadi buat Anda yang punya modal, swasta ya terutama ya, kalau negara Indonesia sih sebenarnya sih saya berharap negara Indonesia pakai jasa saya, tapi kemungkinan besar nggak bisa. Karena kenapa? Karena birokrasinya itu terlalu rumit ya. Ya, kedua juga ya, saya sekarang targetnya swasta sajalah. Kalau negara Republik Indonesia mungkin
birokrasinya terlalu panjang, rumit, terus terlalu aturannya nggak mungkin Indonesia bekerja sama dengan Indigo, nggak mungkin kan. Saya tawarkan ke swasta aja, swasta Indonesia dan swasta lokal. Buat Anda yang ada duit ya, dan Anda mau menjadi sekaya seperti Elon Musk, ayo fokus minyak bumi, hubungi saya. Saya akan terawang, Anda teliti, ketika itu jika ada cadangan minyak buminya benar-benar Anda bayar ke saya, Anda garap sebanyak-banyaknya sumber minyak bumi di Indonesia. Oke, sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya. Terima kasih. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah ya. Terima kasih. Terima kasih.